Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada saat ini, senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua tentunya di obrolan budaya di hari ini tentunya dengan tema kita kali ini keberadaan permainan tradisional di tengah maraknya game online di kalangan masyarakat. Dari negeri 1000 megalit, inilah obrolan budaya bersama RRI Palu tentunya. Dan di hari ini saya sudah bersama dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Agus Priyanto, seorang pelestari permainan tradisional. Silakan mic-nya Pak, tolong. Ya. Oke. Dan juga selaku Kepala Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya tentunya bersama kami sudah hadir juga ada Bapak Muhammad Nasir Daeng Mangala SEMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Tabe, alhamdulillah, karya babelo. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai keberadaan permainan tradisional di tengah maraknya game online di kalangan masyarakat. Nah, saya mau ke undang-undang dulu. Kita kemarin memang ada spill mengenai undang-undang nomor 5 tahun 2017. Ini tentang pemajuan kebudayaan. Bisa di-spill sedikit seperti apa sih sebenarnya undang-undang ini? Oh ya, terima kasih. Terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Okay. Jadi salah satunya itu adalah permainan rakyat. Yeah. Jadi ada 10 manuskrip, sastra lisan, ritus, adat istiadat, kesenian, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Jadi ini yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ini yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dilakukan pembinaan. Iya. Nah, jadi berkaitan dengan ini bagaimana Bapak melihat bahwa sekarang permainan tradisional yang masuk dalam salah satu pemajuan budaya yang harus dilakukan itu saat ini ya tempatnya agak tergerus ya kalau dibilang ya. Nah, seperti apa Bapak melihatnya? Memang konteks sekarang dengan hadirnya game-game online menyebabkan anak-anak kita kan, kalau dulu di zaman kami itu kami mencari permainan itu keluar rumah. Iya, betul. Jadi kami belajar berenang itu di kali-kali, di karona-karona, di galian-galian air. Iya. Lalu kami bisa membuat permainan tradisional kami itu gasing, betul, panaguntu kan. Tapi kan sekarang anak-anak itu dia tidak keluar rumah, betul. Dia lebih di dalam kamar, mulai pulang sekolah jam 1:30. Iya. Nanti dia keluar makan malam, dia ke kamar lagi, lalu dia tidur itu sekitar jam 3 atau jam 2. Iya. Bayangkan. Kalau generasi seperti ini, mereka akan melihat proses-proses berkebudayaan itu mereka tidak mau tahu. Sehingga secara kebudayaan kita tidak bisa dan tidak mampu mentransfer kebudayaan-kebudayaan kepada mereka ini. Betul. Sementara mereka ini harus disiapkan menjadi pewaris kebudayaan. Olehnya itu, anak-anak sekarang hampir bisa kita pastikan mereka tidak tahu lagi bagaimana permainan rakyat. No tilako ka, no karata, no gasi. Iya, betul. Padahal secara filosofi permainan-permainan itu kan mengandung permainan fisik dan ini akan menyegarkan, menyehatkan. Beda lagi kalau generasi sekarang kan memiliki permainan-permainan game online kan yang dia kuraskan otak bukan fisik. Betul. Gitu. Sehingga anak-anak natasa lele. Iya. Natasa lele hai maksudnya siang itu dia sudah pucat karena
waktu istirahat malamnya itu dia habiskan hanya untuk main game online itu. Kira-kira bisa siap. Betul. Nah, saya ke Pak Agus dulu ya. Baik. Nah, terkait dengan mau tidak mau, suka tidak suka, ini jadi PR kita bersama ya. Bagaimana kita bisa melestarikan permainan tradisional ini. Kira-kira sebagai seorang pelaku ya, yang memang saat ini sedang melakukan pelestarian permainan tradisional, bagaimana sebenarnya harusnya, apa yang harus dilakukan oleh kita semua ini untuk bisa melestarikan dan bisa menurunkannya kepada anak-anak kita? Baik, terima kasih. Sesungguhnya kalau untuk menjadi pelaku ini memang banyak juga tantangan tersendiri kalau menurut saya, karena di tengah-tengah gempuran game online seperti apa yang disebutkan oleh Pak Kabid tadi, ini memang tantangannya itu luar biasa. Yeah. Apalagi kalau Desa Loro sendiri itu kegiatan yang menjadi unggulannya itu adalah sopu. Sopu itu adalah sumpit. Nah, biasa kalau zaman dulu itu digunakan untuk berburu dan sebagai bisa juga untuk musuh gitu, seperti itu. Alhamdulillah selama ini kurang lebih dulu saya sebagai belum kepala desa, Pak Kabid dulu masih sekdes, itu saya ingat sekali pertama kali dibentuk itu komunitas terkait dengan olahraga tradisional. Itu memang kalau mau dibilang pandang sebelah mata, dipandang sebelah mata. Apa juga gitu, nu apa muni hai, seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kemari 2022 akhir kami ikut kontestasi politik desa, kami dilantik di Desember 2003, tahun pertama kami sebagai kepala desa, itu lebih dikuatkan lagi terkait dengan pelestarian olahraga tradisional. Dan alhamdulillah 1 tahun itu yang sumpit dan lain sebagainya itu ini juga alhamdulillah sebagai bentuk mungkin apa yang disebutkan oleh Pak Kabid tadi daripada objek pemajuan yang kurang lebih 10 tadi disampaikan. Ini bentuk mungkin ada disebut kalau nasional itu Fornas. Fornas ini Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional. Dan alhamdulillah Desa Loro di tahun 2004 itu mengutus 1 pelajar sumpit. Ya, waktu itu di Bandung. Seperti itu. Sebenarnya ada 2 lagi tapi batal berangkat. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah ikut lagi di Fornas NTB di Mandalika. Dan itu insya Allah Pak Gub, menurut informasi itu Pak Gub kita itu akan ikut karena insya Allah 2007 Sulteng itu akan menjadi tuan rumah sebagai pelaksana Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat yang ke-8 kalau tidak salah, seperti itu. Jadi kalau kemarin masih sumpit sebagai olahraga tradisional, kami sudah sekarang ini kita sudah mencoba mengutus ketapel, panah, ketapel, dan kami juga sudah masuk dalam bimbingan langsung dari Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat provinsi. Dan kebetulan di Sigi saya dipercaya sebagai ketua Portina, perkumpulan olahraga tradisional masyarakat di Kabupaten Sigi untuk sementara. Seperti itu. Tentunya mungkin itu sebagai kesyukuran bagi kami secara pribadi dan juga khususnya masyarakat Desa Loro, bagaimana melalui pelestarian budaya tradisional ini Loro bisa juga dikenal namanya. Seperti itu. Tentunya harapannya sebagai pelaku kemudian pelestari ke depannya ya bukan cuma kami yang ingin terlibat di situ, tapi seluruh elemen masyarakat bisa, khususnya seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi, ngana-ngana ya bukan cuma dalam rumah saja, tapi mereka mencari aktivitas permainan tradisional yang sudah lama punah itu dihidupkan kembali. Tilakona, kemudian gasing panganeh dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena itu sekarang sudah dibuat semacam event untuk bagaimana merangkul itu, menghidupkan kembali. Itu barangkali Pak. Baik, saya ke Pak Kabid dulu. Nah Pak Kabid, terkait ini menjadi kalau di ada Pornas namanya ya, nah itu kegiatan. Nah kalau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, apakah juga ada program-program yang langsung menyentuh ke anak-anak ya gitu, ke masyarakat khususnya? Nah karena kan kalau cuma jadi program dan hanya terkhusus dan tidak bermasyarakat sama saja gitu. Karena kan ini bicara soal bagaimana ini
akhirnya anak-anak bisa tahu gitu. Karena kalau mau dibilang sekarang ditanya saja sama semua generasi yang saat ini SD, SMP itu mungkin sama sekali tidak tahu dengan permainan-permainan ini ya. Karena kecuali memang orang tuanya konsen di situ ya. Nah Pak Kabid, kira-kira apakah ke depannya atau mungkin sekarang ada program yang sedang dijalankan? Iya, jadi begini. Di 2024 jadi kami di Sulawesi Tengah itu ada event yang kami sepakati menjadi event provinsi namanya Festival Warisan Budaya. 2024 itu peserta juara sumpit terbaik di festival itu adalah Kabupaten Sigi yang diwakili oleh anggotanya Pak Kades. Kita buktikan di Festival Warisan Budaya 2024 itu. Nah, di saat itu kami sudah melibatkan anak-anak karena pesertanya di situ di event warisan budaya, festival warisan budaya itu sudah mengharuskan anak-anak terjun langsung baik itu permainan tradisional maupun ekspresi budaya, pertunjukan. Apakah dia pertunjukan musik, tari, itu se-Kabupaten Sigi ya? Se-Sulawesi Tengah dulu. Se-Sulawesi Tengah dulu. Jadi saya ambil pohon besarnya dulu bahwa kita ada event itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sigi menjaga ini? Nah, yang pertama yang harus dibereskan itu adalah karena di pembangunan kebudayaan ini ada yang disebut dengan PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Nah, untuk merujuk Undang-Undang Nomor 5 2017 itu pemajuan kebudayaan yang intinya 10 objek pemajuan tadi itu, ini harus dibuatkan pokok pikiran kebudayaan daerahnya. Ini yang harus kita rampungkan. Kebetulan di sini Kabupaten Sigi kami lagi memutakhirkan pokok pikiran kebudayaan daerah karena dari 2018 dibuat pokok pikiran kebudayaan daerah itu sudah selama 8 tahun belum pernah dimutakhirkan. Nah, tahun ini alhamdulillah insya Allah kami sementara melakukan pemutakhiran itu terkait dengan 10 objek pemajuan kebudayaan dan ditambah dengan cagar budaya. Jadi ada 11 yang terkait dengan apa namanya 10 objek pemajuan kebudayaan terkait perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Jadi anak-anak sudah harus terlibat. Baik itu ini kami lagi gagas ini nanti mengikuti event itu festival bahasa daerah. Jadi baca puisi bahasa daerah, berpidato bahasa daerah, cerpen berbahasa daerah. Ini membiasakan karena kami turun kemarin itu kalau sekolah-sekolah yang sudah dekat kota itu sudah sulit mereka menggunakan bahasa ibu. Betul. Nanda sama, doni pahara. Nah, sekaitan dengan itu kami ingin suasana ini kembali lagi, kembali. Nah, yang harus dititikberatkan itu adalah masuknya di kurikulum muatan lokal. Tentang bahasa dan 10 objek pemajuan kebudayaan tadi. Nah, kami sementara rancang juga ini dengan bidang Dikdas di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sigi untuk merancang muatan lokal ini. Tapi memang kan ini agak prosesnya panjang. Nah, tapi untuk apa yang dilakukan oleh Pemda terkait dengan pendokumentasian itu? Pertama itu kami mau coba menulis karena di 2024, 2003 kami sudah menulis tentang tokoh Kabupaten Sigi. Siapa itu? Datu Pamusu. Beliau adalah Magaudolo yang dibuang ke Ternate selama 9 tahun dan beliau pulang dan dia paling anti Belanda. Anak sekolah, masyarakat umum bisa melihat seperti apa tokoh sejarahnya di Kabupaten Sigi, bisa membaca nanti buku Datu Pamusu itu. Ada buku yang kami buat lagi, buku Haji Oto dan Pawindu. Kalau di tingkat nasional itu antara Jenderal Sudirman dan Soekarno, kalau perang fisiknya Sudirman, negosiatornya Soekarno, di Kabupaten Sigi juga begitu. Perang fisiknya adalah Datu Pamusu, negosiatornya itu adalah Haji Oto dan Pawindu. Dan ini adalah tokoh kita yang melawan Belanda. Ini ada lagi tokoh, kami menulis tentang dokumentasi perjalanan yang bisa dibaca oleh generasi muda itu tentang pendokumentasian sejarah bersejarah 1 abad Al-Herat di Tanah Kaili. Ini sudah kami buat juga bukunya.
buku terkait tokoh-tokoh Al-Herat, Habib Sagaf. Ini sementara semua sudah selesai kami tulis. Dan insya Allah kami akan menulis lagi nanti tentang permainan tradisional. Ya, juga masuk juga salah satu. Kami lagi menggagas dengan pengajar Indonesia Muda ini buku Hasanah Kebudayaan Kabupaten Sigi. Insya Allah nanti akan, semoga secepatnya tercapai. Insya Allah nanti kita akan informasikan nanti atau kita launching nanti di Festival Musibantu. Festival Musibantu. Musibantu, Ledo Musibanta. Oke. Siap. Luar biasa. Bagus sekali nama festival ini. Oke, saya ke Pak Agus Prianto dulu. Nah, kalau kita bicara soal masih berkaitan dengan permainan tradisional ini, intervensi seperti apa sih yang dilakukan di pemerintah desa ya? Minimal di anak-anak desa ya. Nah, itu seperti apa? Apakah ada sebuah penerapan yang khusus begitu? Apalagi kaitannya bahwa ternyata yang juara itu dari anak didik Bapak sendiri, gimana itu? Baik, terima kasih. Ini memang kurang lebih 2 tahun ya untuk sebagai pendukung bagaimana olahraga tradisional ini tetap hidup. Desa itu membuat festival. Festival desa. Iya, begitu. Seperti jadi tahun ini insya Allah mungkin akan berubah nama itu Pak Kabit menjadi Semarak Budaya. Semarak Budaya. Dan kemarin secara umum sudah kami menyampaikan bagaimana Desa Loro ini ke depannya menjadi desa budaya. Desa budaya, dan untuk mencapai itu ya tentunya kita perlu lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk sekarang ini kita sudah membina 3 komunitas. Satu komunitas sumpit olahraga tradisional, kemudian ada komunitas sanggar seni tari yang kemarin tahun kemarin itu ditampilkan di Festival Naulindu tahun 2024. Itu nama tari yang dorang buat sendiri itu tari Nompeuru pakai sumpit ya, karena seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah tampil di event-event ya, mereka sudah bisa keluar dari Desa Loro lah, seperti itu tampilnya. Kemudian seperti yang dibincang-bincangkan Pak Kabit tadi, ada apa namanya ini seni rebana. Rebana tradisional itu masih tetap kita hidupkan untuk bagaimana di Desa Loro itu bisa terlestari seperti. Jadi ada event yang kita buat itu tiap tahun. Berarti saya mulai dari 2023, insya Allah tahun ini akan dilaksanakan kembali untuk sebagai dukungan bagaimana olahraga tradisional itu bisa tetap lestari. Dan insya Allah Dinas Pendidikan tentunya Pak Kabit juga akan diundang nanti seperti itu. Baik, wow. Berarti banyak kegiatan dilakukan di tingkat desa juga ya. Nah, Pak Kabit, ini kalau bicara soal permainan tradisional dan saat ini mau tidak mau games itu, game online itu sangat melekat sama anak-anak sekarang itu. Nah, kalau bicara soal manfaat, apa sebenarnya manfaat yang didapatkan ketika anak-anak ini bermain permainan tradisional itu ya? Karena biasanya orang tua memberikan anaknya gadget itu untuk mengamankan anak tidak rewel dan lain sebagainya, tidak main di luar. Nah, seperti itu kan gitu. Nah, kalau untuk permainan tradisional itu apakah punya manfaat gitu sebenarnya untuk anak-anak itu sendiri? Ya jelas. Itu permainan tradisional kan dia mengandung filosofi. Jadi kalau misalnya permainannya itu notilako, engran ya, itu kan visi keseimbangan kan, terus sportivitas, itu yang tidak didapat, rohnya itu tidak didapat kalau kita main di online. Karena kita kan anak-anak pada saat itu kan bermainnya fisik. Jadi dia memang di samping dia agak kuat secara otot, secara kesiapan tubuhnya, dia juga melatih keseimbangan, melatih rasanya kan. Betul. Terus jadi setiap permainan rakyat itu ataupun olahraga tradisional dia mengandung filosofi dan manfaat buat tubuh. Jadi bukan cuman olah tubuhnya dan fisiknya, tetapi olah rasanya, olah sukmanya. Iya, Nogasi kan, Nogasi itu kan dia sportivitas, kekuatan, kekuatannya, terus strateginya mengadu bagaimana dia bisa menang, bagaimana dia bisa bertahan lama. Ini berarti kan mental juga ya dibangun di situ ya. Mental, sportivitas,
Dan harus menerima kekalahan. Jika kalah ya kalah. Oke. Luar biasa. Saya mau bertanya dulu dengan Pak Kepala Desa. Cuman kita harus break sejenak. Tadi sebentar kita akan lanjut lagi. Yang pasti ini sangat menyenangkan bicara soal ini, dan saya harap kedepannya ini akan menjadi sebuah event yang akan terus digencarkan, digembar-gemborkan ya. Baik, kita break sejenak. Kita akan kembali lagi di obrolan budaya setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pradua FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati.
Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Kota Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini, sahabat budaya, memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodange namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih bersama kami di obrolan budaya tentunya. Masih bersama dua narasumber yang luar biasa dan tampan ini ya. Oke, saya ke Pak Kabit dulu. Terkait masih bicara soal tentunya permainan tradisional yang memang kita fokuskan ini di obrolan kita kali ini. Apa sebenarnya yang paling penting kalau bicara soal tradisional, permainan tradisional dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang harusnya dimiliki, tepatnya mungkin dari stakeholder terkait ya. Jadi di kami itu ada yang disebut dengan pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi PPKAD, pokok pikiran kebudayaan daerah. Ini adalah arah strategi untuk membangun kebudayaan di setiap kabupaten dan kota ataupun di tingkat provinsi. Harus ada. Kenapa? Karena Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu dia include dengan pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena dia bersifat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kita bicara pembinaan, bicara perlindungan, bicara pengembangan, pemanfaatan, tapi tidak pernah kita tuangkan di dalam pokok pikiran kebudayaan daerah, itu maaf saja. Jadi seberapa penting itu? Oh, penting sekali. Itu dokumen kebudayaan.
dokumen itu penting karena di Kementerian Kebudayaan sekarang ini jika ada kabupaten kota yang belum memiliki dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah untuk mengakses dana abadi Indonesia atau dana-dana abadi kebudayaan secara komunitas kan, perorangan kan, itu bisa dipending karena dia belum memiliki pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena disinilah strategi yang dibutuhkan untuk arah pembangunan. Contoh, kondisi saat ini, lalu ada permasalahan, apa solusinya, kondisi yang diinginkan di dalam pokok pikiran kebudayaan daerah ini dimuat. Jadi ini adalah arah untuk membangun kebudayaan, sangat penting. Makanya di kegiatan ini yang menjadi aksi perubahan kami, karena di sini adalah proses betapa pentingnya dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah untuk arah pembangunan dan strategi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sigi. Baik, kalau kita bicara PPKAD sejauh ini sudah progresnya seperti apa? Nah, kebetulan ini menjadi include dengan program aksi perubahan PIM 3 kami. Sudah tahap pemutakhiran. Jadi kami sudah data-data terkait dengan adat, kesenian tradisional, pengetahuan tradisional, manuskrip, teknologi tradisional, ritus, bahasa. Ini sudah diinkludkan semua di dalam pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi 16 kecamatan, 176 desa, ini kita sementara ambil dari data lapangan. Nanti kami akan verifikasi kembali semua nanti apakah data ini layak untuk dimasukkan dalam pokok pikiran kebudayaan daerah, apakah nanti dia akan diapakan. Jadi ada memang tim, jadi makanya kami ada tim internal dan eksternal dan stakeholder. Ini diketuai oleh Bapak Sekda Kabupaten Sigi kalau pemutakhiran dalam aturannya. Dan Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kabak Hukum, Dinas Pariwisata, terus Keuangan, ini yang menjadi stakeholder kita untuk pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena ini wajib. Karena di Kabupaten Sigi sudah 8 tahun belum dimutakhirkan. Karena kalau secara tanda-tanda itu ada PPKD di kabupaten itu kalau warna merah berarti belum sama sekali dibuat dia punya PPKD. Kalau dia warna kuning sudah dibuat tapi belum ditetapkan oleh bupati. Sudah dibuat dan sudah ditetapkan warnanya hijau. Sudah dibuat, ditetapkan, dimutakhirkan warnanya biru. Ini yang menjadi keinginan kami dalam aksi perubahan Kabupaten Sikir akan menjadi warna biru. Sehingga pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan bisa kita laksanakan mengikuti RPJMD Bupati terpilih. Setiap 5 tahun dimutakhirkan. Oke, karena bicara soal data ya, berarti harus punya data ya. Nah, seperti apa collecting data ini dilakukan? Karena kan berarti melibatkan banyak orang ya. Nah, jadi kami melibatkan kan tempatnya kebudayaan itu ada di desa. Betul. Nah, jadi kami di kantor tidak punya, adanya di desa dan kami kerjasama dengan desa dan camat. Pelaku budaya, pelaku kesenian kami libatkan, dewan adat kami akan libatkan. Kesinilah kami punya orang-orang yang masuk dalam tim pemutakhiran itu dan tim pendata PPKD ini akan turun ke desa, mendata. Misalnya contoh, kami akan ke desa Loro. Kami temui Pak Kades. Pak Kades, di Loro ada apa semua? Ada permainan rakyat, apa? Sumpit. Kami data berapa orang. Apa namanya. Nah, di Loro ini bukan cuma sumpitnya. Tapi di Loro itu ada situs cagar budaya kita. Situs Loro namanya. Ada sekitar 14 buah lumpang batu megalit yang ada di Loro. Itu kita punya dan sudah kita tetapkan kemarin dan aman. Jadi di Loro itu masyarakatnya dan kadesnya yang memang betul punya visi misi untuk pelestarian kebudayaan. Desa ini menjadi contoh untuk desa-desa lain yang 176 desa di Kabupaten Sigi. Karena begitu pentingnya. Jadi membangun kebudayaan tidak seperti kita membangun bangunan. Betul. Hari ini kita bisa bangun dinding, tapi budaya tidak. Dia secara perlahan tapi pasti seperti pepatah tua, ni kandem poka bubu. Dia pelan tapi pasti gitu.
ini akan membentuk nanti karakter-karakter anak-anak kita. Jadi kalau PPKAD-nya sudah termutahirkan, insya Allah kita akan membangun arah strategi pembangunan kebudayaan sudah terarah. Karena di pokok pikiran kebudayaan itulah semua. Ada rekomendasi, lanjutan, apalagi yang mau dibuat terkait dengan pembangunan kebudayaan, semua dituangkan di situ. Sehingga ini menjadi arah. Iya. Berarti juga nanti seperti kata Pak Kabid tadi, akan masuk di dalam kurikulum ya? Ya. Kurikulum pendidikan anak-anak ya, karena mau tidak mau suka tidak suka itu harus jadi bagian penting sebenarnya yang harus tetap diterapkan sama anak-anak sedini mungkin ya, pengenalan dan lain sebagainya gitu ya, pengenalan budaya entah itu dari permainannya dan bahasanya itu juga penting yang kita sekarang tidak bisa tutup mata bahwa bahasa kita sudah mulai tergerus juga gitu kan kalau bicara soal bahasa. Nah, Pak Kepala, data itu kata Pak Kabid tadi juga dari desa ya. Nah, seperti apa kalau di desa itu collecting datanya? Data seperti apa sebenarnya yang diinventaris gitu? Untuk contoh Desa Loru sendiri, tiap organisasi atau komunitas itu mereka itu ada SK Desa. Iya, SK Desa, dan di situ sudah tercantum semua. Seperti kemudian mereka punya sekretariat sendiri. Kemudian ya tentunya itu memudahkan. Contoh seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, ketika mereka turun ke desa, ini loh komunitas kita, ini loh sanggar seni kita. Jadi tidak ada yang cuman ya fiktif dibilang saja ini ada, tidak seperti itu. Malahan alhamdulillah selama ini Desa Loru tiap berkegiatan memang kita melibatkan pemerintah baik di kecamatan, di kabupaten agar bagaimana kegiatan ini memang mereka tahu memang di Loru itu ada seperti ini. Tahun kemarin itu saja di PHBN tingkat kecamatan itu Loru dimasukkan untuk lomba sumpit khusus. Malahan bukan cuman Biro Maru itu saja diundang tapi di luar di kecamatan lain di atas kecamatan khusus untuk lomba tradisional sumpit kemarin. Dan alhamdulillah memang ini Pak Camat juga mendukung luar biasa beliau itu seperti itu. Dan alhamdulillah puncaknya kemarin seleksi untuk yang tak berbenda kemarin 2024 warisan budaya. Pak Camat dan Pak Kabid menyaksikan sendiri. Dan perlu kami sampaikan bahwa tadi menyinggung anak-anak, di sumpit itu kita ada yang kelas anak-anak. Iya, untuk mengenalkan mereka sedini mungkin seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Dari kelas berapa SD sampai sudah dikenalkan mereka di 10 meter. Iya, biasanya kan yang dilombatkan itu 20 meter. Iya, 20 meter 15 dengan mereka ditaruh di 10. Minimal mereka kalau sumpitnya itu yang dewasa itu 1 meter 70-an sampai 2 meter, mereka dikurangi sedikit. Dia punya untuk pengenalan supaya mereka sudah ini. Saya contoh saja anak saya itu yang paling kakak itu yang SD perempuan. Bilang, "Bi, dulu Abi sudah tahu boneka Sprungki." Saya tidak tahu boneka Sprungki itu. Dulu main apa? Kan begitu. Berarti mereka tidak tahu ini pemain tradisional. Karena gadget HP tadi. Ini bagaimana PR kami kebetulan selaku pembina di desa terus komunitas-komunitas ini, kami merasa bertanggung jawab untuk mengenalkan itu, melestarikan itu seperti itu. Di luar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, ada situs dan lain sebagainya juga terdapat Desa Loru. Begitu barangkali. Nah kalau bicara karena Pak Kepala langsung berhadapan dengan anak-anak juga ya, dengan komunitas dan juga sanggar-sanggar seni. Bagaimana Bapak melihat antusias anak-anak ketika mengikuti kegiatan-kegiatan ini? Baik, antusias cukup luar biasa karena saking lamanya saking lamanya permainan ini baru dimunculkan kembali, mereka merasa aneh ya Allah ya. Juga sumpit padahal ini yang sudah lama punya seperti itu. Apa juga kayak ketapel ini kan mainan dulu sehari-hari, papana orang bilang kalau di kampung, papana burung pipit itu. Tapi sekarang dilombakan seperti itu. Sudah ada di olahraga tradisional itu seperti itu cakup. Jadi mereka luar biasa juga seperti itu. Jadi bagaimana perasaan-perasaan itu yang kita
timbulkan kepada anak-anak supaya ya olahraga ini bisa. Karena mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi ingin tahu. Padahal itu yang sudah ada zaman dulu itu. Seperti itu. Jadi menurut mereka ini masih baru gitu. Masih baru. Padahal memang itu sudah dimainkan oleh orang tua mereka. Apakah mereka juga akhirnya bertanya-tanya dan orang tua mereka apakah juga memberikan respon positif gitu? Tentu sangat merespon, malahan kalau ada lagi ikut seperti itu. Makanya desa itu mendukung, walaupun tidak banyak dari dana desa, kita bagaimana event itu tetap dilaksanakan tiap tahunnya seperti itu. Walaupun biasa terkadang komunitas itu untuk mereka tetap eksis, mereka biasa kumpul-kumpul dana sendiri Pak Kabit. Untuk bagaimana menunggu festival desa dilaksanakan, mereka ajang latihan istilahnya seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi kayak sanggar seni ini bentuk positif kalau menurut saya. Kalau sanggar seni kemarin alhamdulillah Pak Kabit dari Komisi 2 kalau tidak salah Ibu Nilam Sari bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Pusat itu memberikan bantuan kakula dengan alat musik lainnya kepada sanggar seni. Itu luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Seperti itu. Kami ke depan ini tetap bagaimana komunikasi dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan kebudayaan ini bisa terjalin supaya bagaimana komunitas Sopu Soeo, komunitas Sanggar Seni Soeo, Rebana Tradisional Soeo yang ada di seluruh itu bisa aktif dan berjalan terus seperti itu. Insya Allah kita berharap bersama. Nah, karena kita sudah ada di penghujung obrolan kita di hari ini, Pak Kabit, ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, yang penting sekarang ini adalah pemutahiran pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena PPKD itu adalah strategi arah untuk membangun kebudayaan. Sehingga apapun bentuknya, ini harus kita lakukan pemutahiran karena data-data untuk pokok pikiran kebudayaan daerah yang dari 2018 ini harus kita mutakhirkan. Kenapa? Karena data kebudayaan itu selalu diupdate terus, harus diupdate terus sehingga ketika pokok pikiran kebudayaan daerah sudah dimutakhirkan lalu nanti ditetapkan, ini akan memberikan ruang kepada komunitas, individu akan bisa mengakses bantuan ke kementerian dan pokok pikiran kebudayaan daerah ini akan diintegrasikan menjadi arah pembangunan kebudayaan di RPJMD kabupaten bupati terpilih. Dia kalau sudah masuk di sana maka kita tinggal melaksanakannya. Kalau dia bicara pembinaan berarti nanti akan masuk kurikulum lokal bukan kurikulum lokal karena ini kewajiban yang bisa menjadi tanggung jawab kabupaten itu kurikulum berbasis lokal itu. Kalau kurikulum yang sudah ada itu tanggung jawabnya tidak boleh diganggu gugat lagi. Jadi kurikulum itu menjadi kurikulum lokal, itu yang menjadi intervensi nanti. Nah, jika data ini sudah rampung dan sudah ditetapkan, insya Allah dokumen kebudayaan Kabupaten Sigi tahun 2025 ini bisa kita wujudkan. Dan ini adalah langkah nyata terpadu pemutahiran pokok pikiran kebudayaan daerah tahun 2025 insya Allah bisa kita laksanakan. Hari ini saya mengajak semua masyarakat Kabupaten Sigi, 16 kecamatan, 176 desa, mari semua serahkan data ketika ada petugas kami nanti yang datang mendata, berikan apa yang dimiliki desa. Sehingga ini akan memperkaya dokumen-dokumen kebudayaan PPKD kita nanti ke depan. Sehingga baik yang sudah punah, yang terancam punah, yang masih ada, semua kita data. Ini akan kita ambil langkah nanti. Oh, sudah hampir punah. Ada intervensi pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Karena sudah tertuang di strategi pembangunan di PPKD itu. Rekomendasi-rekomendasi yang akan kita laksanakan. Baik. Ya, saya ke Pak Kepala Desa. Ya, kalau kaitannya dengan jelas ya pengumpulan data itu dari desa juga ya gitu. Berarti saat ini juga Pak Kepala Desa di bagian Lorus itu sedang melakukan banyak inventaris terkait dengan collecting data itu ya. Nah, permainan tradisional ya salah satunya. Sudah berapa permainan tradisional yang saat ini sudah terdata? Saat ini ada 3
Paling yang di Tilako tadi, Enggrang, Ketapel tadi itu atau Pana itu. Kemudian sumpit ya, sumpit ini menjadi produk unggulan kita dari Desa Loro karena ini yang sudah lama seperti itu. Kemarin mencoba keran lain juga gasing kayu itu mencoba kita munculkan semua seperti itu supaya bagaimana anak-anak yang dari tingkat bawah tadi ya mereka sudah bisa mengenal kembali permainan zaman dulu. Betul. Apakah mereka juga dilibatkan dalam pembuatan kayak katapelnya, enggrangnya? Apakah juga dilibatkan? Tentu dilibatkan. Kayak sumpit itu dari Tompu. Dari dusun 4 Tompu. Kita punya dusun terpencil satu di Tompu namanya, itu dusun tertua kalau ada di Desa Loro. Itu kepala dusunnya langsung yang juga sebagai pembuat. Kalau untuk dari bambu kecil. Berarti memang juga diajarkan gitu ya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kemudian itu kan semuanya bambu itu. Vilanya kalau orang dia punya kadempe pangulinu apa sangana. Itu juga dari bambu, semua dari bambu. Jadi dari alam semua. Wow. Ini yang disebut dengan pengetahuan tradisional. Betul sekali. Nah, itu kan dulu fungsinya untuk berburu, untuk keamanan, melindungi. Nah, sekarang dia menjadi olahraga, menjadi permainan. Jadi itu yang disebut dengan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Cara menangkap burung, cara berburu, itu teknologi tradisional. Itu akan didata juga. Iya, masuk. Di OPK kita masuk karena masuk objek tadi dia. Iya, karena sudah datang petugas kami sudah datang di sana. Mereka ketemu dengan narasumber Om Kacandipa. Beberapa hari yang lalu. Baik, luar biasa. Kami langsung aplikasikan. Luar biasa. Kita sebenarnya membutuhkan orang-orang seperti bapak-bapak ini sebenarnya. Kita berharap nanti ke depannya ini akan tertular ke desa-desa lainnya juga. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi kalau Pak Kabid turun langsung juga untuk memberikan pengarahan pada kepala desa ya. Amin. Karena dana desa banyak ya Pak, lumayan ya. Ya lumayan lah. Insya Allah tahun depan kita akan rakor kebudayaan kabupaten nanti. Amin. Semoga RRI juga diajak. Insya Allah. Siap. Oh iya, RRI insya Allah akan publikasikan. Dan masyarakat segitu mereka setia dengan RRI. Betul sekali. Kalau di pelosok-pelosok itu bagian Kulawi Selatan, Kulawi, Pipikoro sampai Tanam Bulava itu mereka masih mendengar RRI setiap pagi. Setia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid juga Pak Kepala Desa. Sudah hadir di obrolan budaya kita pada hari ini. Dan pemirsa juga pendengar RRI Net di mana saja berada. Demikian obrolan budaya kita pada hari ini. Dan saya Ratu Balkis undur diri dari negeri 1000 megalit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Tabe.